7 tahun berpacaran hingga akhirnya putus tak direstui membuat lelaki ini mengambil tindakan mencekam. Seorang wanita bernama Dewi Febrian berusia 23 tahun tinggal dengan keluarganya di Jalan Bungur Priuk, Tangerang. Dirinya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dewi mempunyai 2 adik, 2 lelaki yang masih sama-sama sekolah. Dewi sendiri sudah bekerja di salah satu perusahaan besar di Tangerang. Pacar Dewi bernama Gugum berusia 25 tahun dan mereka dikenalkan adik sepupu Dewi. Saat mereka berkenalan, cocok jatuh cinta satu sama lain hingga akhirnya mereka berpacaran di tahun 2007. Dari awal pacaran, Dewi mengenalkan Gugum kepada keluarganya. Bahkan akhirnya Gugum sendiri dekat dengan keluarga Dewi. Saat Dewi tak ada pun, Gugum sering main di rumah Dewi. Lama-lama Gugum dianggap anak sendiri oleh keluarga Dewi. Bahkan saat ini Gugum yang tak ada kerjaan pun diterima baik oleh keluarga Dewi. Berbeda dengan Dewi yang sudah punya pekerjaan bahkan mapan, kini sang pacar Gugum masih pengangguran. Sering makan di rumah Dewi, meminjam uang Dewi, bahkan berani meminjam uang kepada orang tua Dewi. Saat dirinya ingin punya laptop pun, Gugum meminta pinjaman kepada ibu Dewi. Saat itu ibunda dari Dewi pun memberikan kepada Gugum. Namun lama-kelamaan keluarga Dewi pun merasa Gugum kerap meminjam uang. Saat ditagih, Gugum pura-pura lupa bahkan menghindar, membuat keluarga dari Dewi bertanya-tanya, benarkah ini yang akan menjadi suami dari anaknya Dewi? Lama-lama nampaknya ada percekcokan di antara Gugum dan juga Dewi. Sikap Gugum yang tak sopan bahkan tak dewasa, tak mau bekerja bahkan banyak hutangnya, membuat Dewi kesal sendiri. Gugum sendiri nampaknya memang tak ingin mencari pekerjaan. Setiap Dewi meminta dirinya bekerja, Gugum malah marah-marah. Gugum lebih suka tinggal di rumah Dewi, disuruh-suruh keluarga Dewi dan juga mengantarkan adik-adik Dewi sekolah. Banyak hutang hingga dirinya tak mau membayar hutang kepada Dewi sang pacar. Namun yang membuat Dewi malu ternyata Gugum juga tak mau membayar hutang-hutangnya kepada ibunda Dewi. Saat ditagih menghindar, malah semakin pura-pura lupa kalau Gugum punya hutang kepada keluarga Dewi. Akhirnya Dewi pun memutuskan putus dari Gugum. Meminta putus dari Gugum, saat itu Gugum tak terima, namun Dewi tak peduli. Dewi terus memutuskan Gugum. Gugum meminta tolong kepada ibunda Dewi. Saat itu ibunda Dewi tak mau membantu Gugum, malah menyebutkan kepada Gugum dirinya harus bekerja kalau tidak Dewi dijodohkan kepada lelaki yang mapan. Keluarga dari Dewi pun nampak kini sudah tak setuju dengan Gugum. Meski sudah putus dengan Dewi, namun Gugum sering ke rumah Dewi, masih makan di rumah Dewi. Namun nampaknya Gugum merasa kalau orang tua Dewi mulai cuekin Gugum. Gugum tak terima hingga akhirnya Gugum mengambil tindakan dengan membawa pipa besi dan Gugum langsung membekap mulut ibunda dari Dewi. Tak lama langsung memukulkan kunci pipa ke kepala orang tua Dewi. Saat itu ibunda dari Dewi mencoba melawan, namun nampaknya tak ada tenaga hingga terus Gugum pun menghabisi hingga tak bernyawa. Ada suara berisik di bawah membuat Frans, adik bungsu dari Dewi, turun. Frans yang turun kaget melihat sang ibu sudah berlumuran darah. Saat itu pun Frans langsung dihabisi oleh Gugum dengan cara sama, memukulkan pipa besi beberapa kali ke kepala Frans hingga akhirnya Frans pun mengembuskan napas terakhirnya menyusul sang ibunda. Tak lama Gugum pun langsung naik ke atas ke kamar ayah dari Dewi yang sedang sakit. Tak menunggu waktu lama, Gugum pun langsung menghabisi ayah Dewi saat itu juga. Tanpa bisa memberikan perlawanan, ayah Dewi langsung terkulak lemas, tak berdaya, tak bernyawa. Beres menghabisi 3 keluarga Dewi, Gugum pun nongkrong di bawah, tiduran di kursi sofa. Tak lama Bagus, adik dari Dewi, pun pulang sekolah, bercerita kepada Gugum tentang sekolahannya. Gugum yang mengajak Bagus bercerita di kamar atas, Bagus pun langsung menuruti Gugum. Keduanya ngobrol di kamar Bagus. Tak lama saat Bagus lengah, Gugum pun memukul Bagus beberapa kali. Namun nampaknya Bagus masih bisa melawan dan membawa senjata pipa besi yang dipegang Gugum. Gugum saat itu sempat meminta maaf kepada Bagus, namun nampaknya Bagus dengan pintar langsung lari ke rumah tetangga meminta tolong. Saat tetangga dengan Bagus datang ke rumah, nampaknya Gugum pun sudah kabur. Bagus langsung mencari kedua orang tuanya dan sang adik, namun ternyata ketiganya sudah tak bernyawa. Bagus pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan Bagus pun langsung dirawat karena kepalanya Bagus terkena beberapa kali pukulan dari Gugum. Bagus pun menelepon sang kakak Dewi di kantornya mengabari tentang kejadian di rumah. Tak lama Dewi pun langsung ke rumah. Ternyata Gugum pun dicari para tetangga hingga akhirnya berhasil diamankan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Gugum dinyatakan bersalah usai menjalani beberapa kali persidangan, sementara Dewi tak menyangka mantan pacar yang sayang kepada dirinya bisa menghabisi keluarganya. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, Gugum pun dinyatakan divonis hukuman mati.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga bahasan ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus selanjutnya.